Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya para ulama itu bisa dapat hukum? Misalnya ini wajib atau itu haram dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ternyata mereka punya alat canggihnya. Dan alat itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Usul fikih, fondasi dari hukum Islam. Biar gampang dan gak pusing, kita bakal jalanin bahasan ini selangkah demi selangkah. Pertama, kita kenalan dulu. Terus kita bedar namanya. Lanjut, kita lihat definisinya sebagai ilmu. Habis itu, kita cari tahu kenapa sih ini penting banget. Dan terakhir, kita kenalan sama sang perintisnya. Siap ya? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Coba deh bayangin usul fikih itu kayak semacam kotak peralatan super lengkap punya para ulama. Isinya itu bukan obeng atau palu ya, tapi isinya itu semua metode, semua kaidah buat membongkar Al-Quran dan Sunnah biar bisa ketemu hukumnya. Ini kuncinya. Mungkin sering denger ya istilah ini, dan kedengerannya tuh berat gitu kan, kayak nama mata kuliah yang susah banget. Tapi tenang, tenang, kita bakal pecah istilah ini jadi konsep yang jauh lebih gampang kita pahami. Nah, cara paling gampang buat ngertiin sesuatu yang besar itu ya dengan memotongnya jadi bagian-bagian kecil. Usul fikih itu kan gabungan dari dua kata ya, usul dan fikih. Yuk kita kupas satu persatu. Pertama, ada kata usul. Paling gampangnya ini tuh artinya pondasi atau akar. Coba bayangin deh gedung pencakar langit yang tinggi banget. Nggak mungkin kan dia bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat di bawah tanah. Atau pohon yang rindang, nggak mungkin dia bisa tumbuh tinggi tanpa akar yang menancap kuat ke bumi. Nah, itulah usul. Dan ternyata konsep akar ini digambarkan dengan indah banget loh di dalam Al-Quran. Ini nunjukin kalau asal atau akar itu emang jadi dasar yang fundamental banget buat apapun yang mau dibangun di atasnya. Oke, usul udah ya artinya fondasi. Sekarang kata yang kedua, fikih. Kalau secara bahasa doang, artinya simpel banget, yaitu paham. Tapi dalam istilah ilmu Islam, maknanya jadi lebih spesifik, yaitu pemahaman mendalam tentang hukum-hukum syariat yang praktis yang ngatur perbuatan kita sehari-hari. Jadi, poin pentingnya di sini, fikih itu fokusnya ke perbuatan praktis. Dia ngebahas gimana hukumnya sholat, puasa, jual beli, pokoknya semua yang kita lakuin. Dan sumbernya itu dari dalil yang spesifik. Nah, ini beda ya sama ilmu akidah yang ngebahasnya soal keyakinan, bukan perbuatan. Oke, sekarang bagian serunya. Kita udah punya dua kepingan puzzle. Usul yang artinya fondasi, dan fikih yang artinya hukum praktis. Nah, sekarang gimana kalau dua kata ini kita gabungin? Jadi apa itu usul fikih sebagai sebuah ilmu? Jawabannya adalah ini. Usul fikih itu sebuah ilmu yang isinya ngebahas 3 hal. Pertama, dia ngebahas dalil-dalil hukum tapi yang sifatnya umum. Kedua, dia ngebahas metode atau cara buat mengekstrak hukum dari dalil-dalil tadi. Dan ketiga, dia ngebahas siapa orang yang punya kualifikasi buat melakukan ekstraksi itu. Biar lebih kebayang bedanya gini deh. Ilmu fikih itu pertanyaannya, apa hukumnya salat? Nah, kalau usul fikih, pertanyaannya lebih mendasar lagi. Contohnya, apakah setiap kalimat perintah dalam Al-Quran itu otomatis berarti wajib? Jadi usul fikih ngomongin kaidah umumnya, aturan mainnya. Nah, ini nih momen ahanya. Bayangin usul fikih itu kayak pabrik yang bikin aturan main. Misalnya, dia bikin aturan setiap perintah itu hukumnya wajib. Terus datanglah ilmu fikih sebagai operatornya. Dia ambil dalil spesifik, dirikanlah sholat. Terus dia pakai aturan dari usul fikih tadi, dan boom! Keluarlah kesimpulan, sholat itu wajib. Gampangnya, usul fikih itu ilmunya, fikih itu produknya. Oke, saya tahu mungkin ada yang mikir, waduh ini teori banget ya, terus gunanya buat kita apa? Pertanyaan bagus banget. Yuk kita lihat kenapa ilmu yang kelihatannya rumit ini justru praktis dan penting banget. Manfaat terbesarnya ada di satu kata ini, istimbat. Anggap aja ini semacam kemampuan super buat menambang hukum langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi, nambangnya itu pakai cara yang benar dan sistematis, jadi nggak bisa asal-asalan. Prosesnya tuh kira-kira kayak gini. Seorang ahli atau mujtahid ngambil satu dalil. Terus dia pakai kotak peralatan usul fikih tadi buat menganalisis dalil itu. Nah, baru deh dari situ dia bisa menghasilkan sebuah hukum fikih yang valid. Coba bayangin, kalau nggak ada usul fikih, prosesnya bisa jadi ngawur dan nggak terkontrol. Nah, kita udah sampai nih di bagian akhir nih. Sebagai penutup, kita babak kenalan singkat sama sosok hebat di balik ilmu ini, dan kita renungkan lagi kenapa ini begitu penting.
Jadi, siapa sih jenius yang pertama kali menyusun ilmu ini jadi satu disiplin ilmu yang sistematis? Beliau adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lewat karyanya yang legendaris, Ar-Risalah, beliau meletakkan fondasi dari metodologi hukum Islam yang kita pakai sampai hari ini. Benar-benar warisan yang luar biasa ya. Sebagai bahan renungan buat kita semua, coba deh pikirin, dunia ini kan terus berubah. Sekarang ada internet, ada cloning, ada transaksi digital, hal-hal yang jelas nggak ada di zaman Nabi. Terus, gimana caranya hukum Islam bisa tetap relevan buat jawab tantangan-tantangan baru ini? Jawabannya, ada pada mesin yang kokoh sekaligus fleksibel yang namanya usul fikih. Terima kasih banyak sudah menyimak bahasan kita kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Kita tutup majelis kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.